Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai menukil pernyataan dari Ketua MUI yang ada di Rembang terkait dengan doktrin-doktrin penyampaian apa yang disampaikan kepada khalayak terkait dengan polemik nasab saat ini, mengacu referensi kitab manuskrip SDNA, apa yang dikaji dipelajari oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ditangkap oleh Ketua MUI Rembang disampaikan kepada masyarakat. Nah, ini disampaikan kembali oleh seorang kiai yang notabene menguatkan pendapat tersebut agar ini menjadi pencerahan buat kita semuanya terkait doktrin mahabbah fanatik. Tentunya tidak diperbolehkan, karena di bumi Nusantara ini tentunya kita sudah punya paugeran, punya sebuah pedoman untuk bagaimana kita hidup beragama bersanding kepada masyarakat luas yang notabene majemuk. Mereka punya sebuah ageman tersendiri, sehingga kalau untuk memaksakan kehendak dengan doktrin-doktrin, tentunya ini tidak bisa sebagai tolok ukur bagaimana seorang mendalami sebuah agama hanya karena doktrin tanpa ilmu yang bersanad kepada seorang ulama atau kiai yang notabene di Nusantara ini marwah ajaran leluhur Wali Songo sudah menancap di sebuah pondok-pondok pesantren, masyarakat luas yang notabene masih memegang teguh marwah ajaran Wali Songo. Sekali lagi lah mohon maaf engkari hakamati Nusantara Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Wali NU menemukan sebuah rekaman video yang berisi tausiah, nasihat, sekaligus juga himbauan kepada umat Islam dimanapun, secara khusus kepada masyarakat Rembang, masyarakat Jawa, dan juga warga umat Islam di seluruh Indonesia. Dan juga mungkin ini sebagai contoh juga bagi kalangan alim ulama lainnya dimanapun, secara khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia cabang manapun, maupun dari pusat maupun MUI-MUI yang ada di setiap daerah. Saudara-saudari, para sahabat yang kami muliakan, rekaman video ini disampaikan berisi tausiah yang disampaikan oleh Kiai Sepuh. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Rembang, Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faqih Mudawam Hadi Nagoro. Saudara-saudari, para sahabat yang berbahagia, mari kita dengarkan, mari kita simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan dapat didengar oleh semua kalangan, secara khusus umat Islam di Indonesia dan dunia, dan secara umum kepada siapapun, baik mereka beragama Islam ataupun tidak, agar memahami apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Rembang ini berkaitan dengan fenomena habaib di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan bisa mematahkan tesis Haji Imaduddin Al-Bantani. Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodai umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka mereka lah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu taring. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu taring, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim.